Nah, untuk teman-teman tadi mungkin sudah disampaikan, apa sih obesitas itu? Obesitas merupakan penumpukan lemak yang berlebih akibat dari ketidakseimbangan asupan energi dengan energi yang digunakan dalam jangka waktu lama. Nah, menurut WHO sendiri, seseorang tersebut dikatakan obesitas jika IMT atau indeks massa tubuhnya melebihi dari 30 kg per meter kuadrat. Nah, bagaimana sih cara kita menghitung indeks massa tubuh kita masing-masing? Nah, cara yang paling mudah untuk menghitung IMT adalah dengan membandingkan berat badan dalam kilogram dengan tinggi badan dalam meter dikali tinggi badan dalam meter. Mungkin teman-teman sejawat ahli gizi atau teman-teman yang bergerak di bidang kesehatan sudah paham betul tentang bagaimana cara perhitungan IMT ini. Tapi untuk teman-teman yang belum pernah mengetahui bagaimana cara melihat status gizi kita, bisa teman-teman coba sendiri di rumah cara ini untuk menghitung bagaimana status gizi teman-teman sendiri. Nah, sebagai contoh, seorang mahasiswa dengan tinggi badan 170 cm dan berat badan 85 kg, berapakah IMT-nya? Nah, dari rumus IMT ini didapatkan bahwa IMT dari seorang mahasiswa ini adalah sebesar 29,4 kg per meter kuadrat. Nah, bagaimana interpretasi dari IMT tersebut? Sesuai dengan ketetapan kategori IMT oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, untuk IMT dengan 29,4 kg per meter kuadrat termasuk dalam kategori kelebihan berat badan tingkat berat. Nah, untuk teman-teman sendiri mungkin bisa menghitung IMT masing-masing di rumah dan menginterpretasikannya ke dalam kategori sesuai dengan ketentuan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Nah, jadi teman-teman bisa teman-teman lihat sendiri bahwa jika kita memiliki IMT di atas 25,0 kg per meter kuadrat, teman-teman sudah dalam kategori gemuk. Kita bisa menyebutnya overweight dan obesitas. Nah, untuk kategori IMT di atas 25 itu sendiri dibagi menjadi dua, yaitu kelebihan badan tingkat ringan dan kelebihan badan tingkat berat, atau kita bisa mengatakannya dengan overweight dan obesitas, seperti itu. Nah, kemudian selain dari perhitungan IMT, mungkin teman-teman merasa bahwa sulit ya, maksudnya kita harus mengeluarkan kalkulator untuk menghitung berapa IMT kita, kayak gitu. Selain itu, indikator obesitas juga bisa didasarkan dengan lingkar perut. Nah, untuk cut-off point dari lingkar perut yang normal adalah untuk pria kurang dari atau sama dengan 90 cm dan wanita kurang dari atau sama dengan 80 cm. Jika pria dan wanita itu sudah melebihi dari batas ambang batas normal itu, dapat dikatakan bahwa seseorang tersebut mengalami obesitas. Nah, kemudian saat kita sudah mengetahui IMT kita, nah bisa dikatakan misalnya, wah ternyata IMT saya melebihi ambang batas normal atau lebih dari 25 kg per meter kuadrat. Gimana ini? Nah, untuk teman-teman yang ternyata status gizinya melebihi atau tidak berstatus gizi normal, teman-teman bisa menghitung berat badan ideal teman-teman sendiri. Nah, rumus ini digunakan jika tinggi badan teman-teman di atas 160 cm. Jika tinggi badan teman-teman kurang dari 160 cm, untuk rumusnya adalah hanya tinggi badan dikurangi 100. Nah, untuk menghitung berat badan ideal ini, teman-teman yang memiliki tinggi badan lebih dari 160 cm dapat menghitung dengan rumus tinggi badan dikurangi 100, kemudian dikurangi lagi 10% dari tinggi badan dikurangi 100 tadi. Sebagai contoh, seorang karyawan dengan tinggi badan 160 cm, berapakah berat badan idealnya?
Nah, dari rumus yang sudah ada didapatkan bahwa berat badan ideal seorang karyawan tersebut adalah 54 kg. Jadi 10%-nya itu merupakan 10% dari tinggi badan dikurangi 100. Karena 10% dari 60 adalah 6, maka 60 dikurangi 6 menjadi 54 kg. Nah, teman-teman, jika ingin mengetahui berapa berat badan idealnya, bisa dihitung masing-masing ya. Nah, untuk menanggulangi masalah obesitas yang semakin banyak tadi, sudah dikatakan oleh Ibu Bella bahwa sekarang itu berdasarkan data Riskesdas tahun 2018 didapatkan bahwa sebanyak 21,8% populasi di Indonesia ini mengalami obesitas. Bahkan angka ini melebihi dari angka orang yang overweight. Overweight itu sekitar ada 13,8%, sedangkan obesitas mencapai 21%. Hal ini menunjukkan bahwa sangat gentingnya situasi obesitas atau banyaknya rakyat kita atau populasi orang obesitas atau prevalensi obesitas di Indonesia. Oleh karena itu, pemerintah mengeluarkan suatu program yang bernama GENTAS atau Gerakan Nusantara Tekan Angka Obesitas. Nah, GENTAS ini bertujuan untuk meningkatkan kepedulian masyarakat dan peran serta dalam pencapaian berat badan ideal. Jadi, sebenarnya untuk kasus atau kejadian obesitas sendiri ini sudah bukan merupakan tidak hanya merupakan tanggung jawab tenaga kesehatan itu sendiri, namun juga merupakan tanggung jawab dari kita semua sebagai masyarakat. Jadi dengan adanya program ini, pemerintah mendorong masyarakat untuk ikut andil dalam pemberantasan obesitas itu sendiri. Nah, teman-teman, dalam GENTAS ini, dalam program GENTAS ini, ada 3 pesan yang disampaikan, yaitu yang pertama, atur pola makan, yang kedua, aktif bergerak, dan yang ketiga adalah nikmati harimu. Mengapa atur pola makan ini ditempatkan pada pesan yang pertama? Karena kita tahu bahwa penyebab utama obesitas adalah ketidakseimbangan energi yang masuk dengan energi yang keluar. Dengan kata lain, energi yang kita masukkan ke dalam tubuh atau makanan yang kita asup, makanan yang kita konsumsi itu lebih banyak daripada yang kita bakar atau yang kita keluarkan, lebih banyak daripada aktivitas yang kita kerjakan. Oleh karena itu, pesan yang paling utama dalam pemberantasan obesitas adalah kita harus mengatur pola makan kita sendiri. Nah, sebagai ahli gizi, tentu saja saya akan menyampaikan tentang bagaimana pengaturan pola makan untuk obesitas itu sendiri. Nah, bisa dilihat teman-teman, ini adalah panduan piring makan untuk orang dengan obesitas. Kalau kita, teman-teman gizi atau teman-teman yang bergerak di bidang kesehatan, tentu sudah tidak asing lagi dengan isi piringku ya. Isi piringku itu merupakan aturan makan yang dibuat secara simpel supaya memudahkan para masyarakat, supaya memudahkan teman-teman untuk memahami atau mengetahui seberapa banyak sih makanan yang harus kita makan setiap harinya. Seperti itu. Nah, untuk panduan piring makan orang dengan obesitas sendiri berbeda dengan isi piringku yang biasanya. Bisa kita lihat bahwa bentuk dari piring makan ini memiliki bentuk T, yaitu setengah dari bagian piring itu terdiri atas sayur dan buah. Kemudian 1/4 bagian lainnya berisi tentang karbohidrat atau sumber makanan karbohidrat seperti nasi, mie, roti, nasi merah, kentang, dan lain sebagainya. Kemudian untuk 1/4 bagian yang lainnya diisi dengan protein.
Bisa dari protein nabati dan protein hewani. Saya rasa teman-teman semuanya sudah tahu ya bagaimana apa saja itu protein. Nah, selain dari aturan piring makan bentuk T ini, kita juga sebaiknya membatasi, bukan sebaiknya ya, seharusnya, harus ini, membatasi konsumsi minyak, gula, dan garam. Kemudian jangan lupa minum air sebanyak 8 gelas per hari itu minimal. Nah, ini sebagai gambaran teman-teman untuk melihat bagaimana sih perbedaan isi piringku atau yang kita tahu bahwa bagaimana aturan makan untuk orang dengan status gizi normal dengan aturan makan untuk orang dengan obesitas. Dari gambar ini terlihat sangat jelas perbedaannya bahwa untuk isi piringku untuk orang normal, jumlah sayuran dan buah-buahan, sayurannya ya, untuk sayurannya sendiri sama dengan jumlah untuk makanan pokoknya atau karbohidratnya, sumber makanan karbohidrat seperti nasi, mie, roti, dan lain sebagainya. Nah, untuk buah-buahan dan lauk pauk sendiri, bagiannya hanya 1/6 bagian dari isi piringku. Sedangkan untuk di piring model T, untuk orang dengan obesitas, kita ditekankan untuk mengkonsumsi lebih banyak karbohidrat kompleks yang berasal dari sayuran dan buah-buahan, dan mengurangi konsumsi karbohidrat sederhana yang berasal dari nasi, mie, roti, dan lain sebagainya. Seperti itu ya teman-teman. Nah, kemudian kenapa sih sayur dan buah ini diperlukan lebih terkandung di dalam sayur dan buah ini dapat meningkatkan komposisi dari mikrobiota usus itu dan juga dapat meningkatkan fungsi metabolik sehingga akan memperbaiki sistem pencernaan untuk meningkatkan derajat kesehatan dan menghindari penyakit. Jadi, dengan konsumsi banyak serat ini berperan penting dalam kesehatan GI tract atau sistem pencernaan itu sendiri. Nah, jika sistem pencernaan kita ini sudah baik, otomatis akan meningkatkan derajat kesehatan kita sendiri. Seperti itu. Nah, langsung saja untuk bagaimana lebih detailnya tentang tata laksana gizi obesitas. Nah, untuk teman-teman ahli gizi dan teman-teman yang bergerak di bidang kesehatan, tentunya sudah tidak asing lagi dengan diet rendah energi. Nah, untuk dari prinsip diet obesitas ini sendiri, tentu saja rendah energi dan seimbang zat gizi. Maksudnya bagaimana rendah energi dan seimbang zat gizi? Artinya bahwa walaupun kita melakukan defisit kalori atau bahasa kerennya sekarang yang kita bisa bilang namanya DEFCAL ya. Biasanya kan teman-teman sering tuh dengar aku lagi DEFCAL nih, jangan ajak nongkrong kayak gitu. Nah, itu artinya sedang melakukan diet penurunan berat badan seperti itu. Nah, prinsipnya untuk diet obesitas ini adalah rendah energi seimbang zat gizi. Artinya jangan sampai kita mendefisitkan kalori kita yang masuk tapi tidak memperhatikan jenis dan jumlah zat gizi yang masuk ke dalam tubuh kita. Perlu ditekankan bahwa kita tetap harus mengkonsumsi zat gizi secara seimbang untuk menjaga metabolisme di dalam tubuh agar bekerja dengan maksimal. Nah, teman-teman, untuk tata laksana diet itu sendiri, penurunan berat badan yang normal atau yang wajar adalah sebanyak 0,5 sampai 1 kg per minggu. Nah, untuk mencapai hal itu, kita dapat mengurangi asupan energi kita sebanyak 500 hingga 1000 kilokalori per hari dari kebutuhan itu sendiri. Nah, teman-teman, saya
menekankan sekali lagi ya, bahwa normalnya penurunan berat badan untuk diet rendah energi seimbang zat gizi adalah sebesar 0,5 sampai 1 kilogram per minggu. Jadi teman-teman kalau sedang diet, kemudian hari ini nimbang nih, tanya, diet mulai hari ini, ya kan? Kalau kata Mbak Bella tadi ada slogan diet mulai besok. Nah itu kan alasan-alasan untuk orang-orang yang malas berdiet seperti itu. Nah kalau kita sudah menentukan jadwal, saya mau diet hari ini. Saya mau diet hari ini, tentu kita sebelum diet harus menghitung, mengukur berat badan kita. Berat badan sebelumnya 76 kg. Kemudian diet nih hari ini. Nah, besoknya kita nimbang. Ternyata malah nggak turun. Terus kita stres. Aku tuh udah diet, tapi kenapa nggak turun-turun? Padahal baru diet cuma sehari. Bahkan mungkin belum sehari ya, baru semalam kali ya. Seperti itu. Nah, penurunan berat badan ataupun peningkatan berat badan itu tidak serta-merta terjadi secara signifikan atau secara instan. Jadi teman-teman, jika mau menghitung atau memonitor berat badan kita, sebaiknya monitorlah setiap minggu. Jangan dimonitor setiap hari, karena penurunan dan peningkatan berat badan itu saat kita menjalani diet itu sangat fluktuatif ya, bisa naik, bisa turun, tapi biasanya naik turunnya kalau naik sih mungkin nggak banyak ya, mungkin kalau setelah makan oke lah, mungkin naik beberapa gram, berapa ratus gram gitu. Tapi untuk menilai penurunan berat badan, sebaiknya monitorlah penurunan berat badan ini dalam jangka waktu mingguan, seperti itu. Nah, sekarang nih lagi viral banget nih, banyak klaim bahwa diet ini dapat menurunkan berat badan 4 kg dalam 1 minggu. Wah, aku turun nih 2 kg dalam semalam. Kayak gitu. Itu malah membahayakan ya, karena bisa jadi diet yang kita lakukan untuk mendapatkan penurunan berat badan yang signifikan itu adalah diet yang salah atau diet yang kurang tepat yang dapat mempengaruhi metabolisme di dalam tubuh. Jadi teman-teman harus garis bawahi bahwa penurunan berat badan yang wajar adalah sebesar 0,5 sampai 1 kg per minggu dengan penurunan energi yang masuk sebesar 500 sampai 1000 kilokalori. Nah, bagaimana sih cara kita menghitung kebutuhan gizi kita? Untuk teman-teman pasti sudah tidak asing dengan rumus Harris Benedict. Yang pertama kita harus mengukur seberapa banyak resting energy expenditure, atau kalau teman-teman pernah browsing mungkin ada namanya basal energy expenditure atau basal metabolisme rate kayak gitu ya. Itu sama aja, BMR, REE, BEE itu sama aja maksudnya. Nah, rumusnya seperti ini. Ini terlihat sangat jelimet, tapi ya nikmati aja lah ya. Kemudian, Bobi, kurang 12 menit lagi ya. Oke, terima kasih Bu Anindya. Ya. Nah, setelah menghitung REE ini, kita harus menghitung berapa total energi expenditure, atau bisa dikatakan bahwa kebutuhan energi kita itu sebenarnya TEE ini. Nah, dengan memperhatikan activity factor ataupun faktor aktivitas kita. Nah, untuk di masa pandemi ini, untuk teman-teman yang lebih menghabiskan banyak waktu di rumah, activity faktornya mungkin masuk di kategori ringan. Nah, untuk teman-teman yang masih bekerja atau masih melakukan pekerjaan di luar rumah, activity faktornya masuk di kategori sedang. Langsung saja ke contoh aja ya, daripada bingung gimana pengaplikasian rumus yang sangat panjang dan jelimet ini. Nah, contohnya seorang mahasiswa berusia 20 tahun dengan tinggi badan 170 dan berat badan 80 kg. Kegiatan sehari-hari, kuliah online di rumah, dan rutin joggingnya 3-4 kali per minggu. Nah, jika ia ingin mencapai berat badan ideal, berapa kebutuhan hariannya? Nah, tentu saja kita harus menghitung berapa berat badan ideal untuk pria dengan tinggi badan 170 cm. Sudah ketemu bahwa berat badan idealnya adalah 63 kg.
Nah, untuk menghitung kebutuhan energi seorang mahasiswa ini digunakan rumus Harris Benedict untuk mencari REE, kemudian TEE, dan didapatkan kebutuhan energi aslinya aktualnya adalah sebesar 3.100 kilokalori. Nah, karena dia ingin menurunkan berat badannya menuju berat badan ideal, tentu saja ia harus mengurangi kalori dari kebutuhannya sendiri. Nah, untuk pertama kali melakukan diet, kita kan perlu mengadaptasikan diri kita ya, karena kan orang dengan obesitas itu terbiasa makan makanan banyak yang tidak disadari sebenarnya. Jadi aku makannya sedikit kok, tapi kok tetap gendut. Makannya sedikit, makan nasinya sedikit. Tapi ternyata ngemilnya banyak. Misalnya makan biskuit, nggak kerasa loh, tiba-tiba udah habis keping. Makan nastar, diam sambil nonton YouTube, ternyata udah habis 5 keping. Kayak gitu. Terus minumnya apa? Boba-bobaan, kayak gitu. Itu kan memasukkan energi yang kita tidak sadari, ternyata itu energinya sangat besar. Nah, untuk mengurangi kalori yang masuk itu, jika kita baru awal-awal melakukan diet, kurangilah sedikit demi sedikit dari 500 kalori hingga sampai 1.000 kalori nantinya. Nah, untuk si kasus seorang mahasiswa ini, karena dia baru mau memulai diet, dikurangilah 500 kilokalori sehingga mendapatkan kebutuhan energinya sebesar 2.600 kilokalori. Nah, ini saya membuatkan contoh menu harian untuk 2.600 kalori sesuai dengan kasus si seorang mahasiswa itu tadi, dengan memperhatikan pesan umum dari gentas itu tadi, yaitu konsumsi sayur dan buah sebanyak 2 kali lipat dari sumber karbohidrat sederhana atau sumber protein. Seperti ini. Mungkin ini bisa dicontoh teman-teman. Nah, teman-teman, sebagai ahli gizi, tentunya tidak sedikit input diet yang telah kita tahu. Jadi banyak sekali diet-diet populer yang ditujukan untuk menurunkan berat badan. Diklaim bahwa untuk menurunkan berat badan. Yang pertama, ada OCD by Deddy Corbuzier. Kemudian ada Tiger Diet, ada diet keto, ada diet yang lagi viral banget nih sekarang, yaitu dietnya Tia Aristia. Kemudian ada diet vegan, diet vegetarian, dan diet aktif. Nah, saya akan sampaikan garis besar dari beberapa diet ini aja ya. Nah, OCD by Deddy Corbuzier ini di tahun 2012-2013 itu sangat populer banget, kayak semua orang membicarakan diet ini. Pada saat itu saya masih baru mau masuk sebagai mahasiswa gizi saat itu. Nah, OCD ini sebenarnya konsep dietnya itu mirip-mirip dengan intermittent fasting diet atau intinya diet dengan berpuasa. Nah, kita diperbolehkan makan saat jendela makan, dan di luar jendela makan itu kita diharuskan puasa atau tidak memakan makanan apapun atau minuman apapun kecuali air putih. Nah, dia Deddy Corbuzier ini saat itu populer banget dengan kalian bisa makan apapun, boleh makan apapun asal di jam jendela makan kalian dan tidak boleh berlebihan. Seperti itu pesannya Deddy Corbuzier. Nah, sebenarnya ini sangat tricky ya. Statement bahwa kita boleh makan apa saja asal tidak berlebihan. Nah, tidak berlebihan itu seberapa banyak? Seperti itu. Jadi kita itu nggak tahu loh sebenarnya rekomendasi tepatnya seberapa banyak kita harus konsumsi makanan suatu bahan makanan. Nah, hal ini dapat membahayakan sebenarnya berbahaya bagi sistem metabolik kita yang tidak bisa menyesuaikan, karena sistem metabolik setiap orang itu kan beda-beda. Jadi tidak bisa disamaratakan bahwa
jika Deddy Corbuzier sukses dengan diet ini, maka orang-orang yang lainnya akan sukses. Itu tidak ada jaminan. Kemudian untuk Tiger Diet sendiri, diet keto dan diet Atkins, ini prinsip dietnya adalah mengkonsumsi sedikit karbohidrat dan memperbanyak konsumsi protein dan lemak. Sebenarnya diet-diet seperti ini yang tentu saja tidak seimbang zat gizinya berpotensi mengganggu sistem metabolisme di dalam tubuh. Kita tahu bahwa sistem metabolisme itu kan sangat kompleks ya. Kita membutuhkan setiap zat gizi untuk menjalankan perannya masing-masing di dalam tubuh kita. Nah, apabila tubuh kita ini kekurangan zat gizi tertentu, dalam hal ini, dalam diet ini adalah karbohidrat, baik itu karbohidrat sederhana maupun karbohidrat kompleks, hal itu dapat mengganggu sistem metabolisme di dalam tubuh kita. Kemudian ada diet vegetarian dan diet vegan. Kalau vegetarian ini masih bisa konsumsi telur, susu, dan produk olahannya. Kalau vegan benar-benar nggak konsumsi produk hewani sama sekali kayak gitu. Itu kan dapat menyebabkan kita defisiensi zat gizi, terutama dari yang berasal dari protein hewani itu sendiri, seperti vitamin B12, zat besi, dan asam lemak omega 3, dan sebagainya. Kemudian yang sangat-sangat viral saat ini dan lagi banyak diperbincangkan di YouTube, di Twitter, di Instagram, bahkan banyak pakar-pakar yang mengulas diet ini karena lagi happening banget, yaitu diet dari Tia Aristia, yaitu yang mengatakan bahwa kalau diet nggak makan sayur nggak apa-apa kok, itu kata dia. Padahal kita tahu bahwa diet itu sangat unik. Jadi setiap orang itu memiliki sistem metabolisme sendiri. Jadi nggak bisa disamaratakan. Apalagi setelah dilihat dari salah satu menunya Tia Aristia ini, ternyata beliau ini konsumsi makan seharinya itu sangat defisit kalori atau mirip dengan diet VLCD, very low calorie diet. Jadi dia hanya mengasup atau mengkonsumsi sebanyak kurang dari 500 kilokalori. Bayangkan teman-teman, kita ini normalnya biasanya untuk orang dengan status gizi normal kebutuhan hariannya itu sekitar 2.100 kilokalori atau 2.000 kilokalori. Nah, di diet Tia Aristia ini beliau hanya makan kurang dari 500 kilokalori per hari. Coba teman-teman bayangkan bagaimana efek dari diet tersebut. Tentu saja efeknya adalah yang paling instan, penurunan berat badan yang signifikan. Tapi jika dilihat, efek sampingnya ini bisa sangat banyak ya. Jadi kalau kita sangat defisit kalori atau sangat sedikit kalori atau energi yang masuk ke dalam tubuh kita dapat menyebabkan berbagai macam gangguan pencernaan. Contohnya sembelit, menyebabkan sembelit karena dia juga konsumsi sayurnya sedikit atau bahkan tidak mengkonsumsi sayur. Bisa menyebabkan sembelit, gula darah. Bu Rofia, kurang 5 menit lagi ya. Oke, terima kasih. Dan juga dapat menyebabkan lemas, sakit kepala, dan sebagainya. Seperti itu. Jadi, teman-teman, untuk popular diet for obesity ini, apa yang harus kita respon? Apa menurut teman-teman, apakah teman-teman percaya dengan diet-diet populer yang bahwa diet-diet ini lebih banyak memberikan efek samping seperti itu. Jadi jangan lupa apa kata Meghan Trainor, no atau jangan, tidak, katakan tidak pada diet-diet popular for obesity ini. Karena efek-efek samping dari diet-diet ini terlalu berbahaya untuk teman-teman itu sendiri. Jadi terapkan bahwa prinsip dietnya rendah energi, seimbang zat gizi. Nah, to the Oke, lanjut. Bagaimana sih kita tahu bahwa jumlah energi makanan yang saya konsumsi tiap harinya? Nah, teman-teman, sebentar.
sekarang ini sudah banyak sekali aplikasi-aplikasi diet di smartphone yang dapat membantu teman-teman untuk mengetahui seberapa banyak kalori atau energi yang masuk, yaitu dengan beberapa aplikasi yang saya tampilkan ini. Yang pertama ada Fitness Pal, Fat Secret, Chronometer, Calorie Counter, kemudian Fitbit, Lifesum, dan Calorie Counter by Lucid. Nah, teman-teman bisa mendownload di smartphone teman-teman sendiri. Nah, di sini itu aplikasi ini sangat canggih ya. Jadi teman-teman tinggal masukin aja data diri teman-teman, berat badan, tinggi badan, kemudian teman-teman ingin mencapai berat badan berapa, seperti itu. Nanti akan dihitungkan sendiri berapa kebutuhan kalori teman-teman. Jadi kalau teman-teman malas menghitung rumus kebutuhan energi yang sudah saya sampaikan tadi, ada kok kalori counternya sendiri. Maksudnya ada yang bisa menghitungkan itu. Nah, kalau karena aplikasi ini tuh harus download, kalau teman-teman kesulitan, memori penuh lah, HP-nya lemot lah, apalah, karena saya juga mengalami, ini ada solusinya. Jadi ada yang namanya aplikasi web berbasis gizi, ini yaitu di www.nutricheck.id. Ini adalah aplikasi web yang dikembangkan oleh alumni mahasiswa S2 Ilmu Gizi UNS untuk tujuannya untuk mempermudah kita menyusun menu dan mengetahui berapa sih kalori atau berapa sih energi dari makanan yang kita konsumsi. Nah, ini tampilannya kalau melalui HP. Kemudian ini tampilannya jika kita membukanya melalui website www.nutricheck.id. Nah, di sini teman-teman bisa membuat susunan menu untuk teman-teman sendiri, atau ini juga sangat memudahkan kita untuk sebagai teman-teman ahli gizi untuk menghitung atau membuat susunan menu jika kita sedang tidak berada di tempat yang kita bisa membuka laptop. Karena kan kalau kita membuat menu, teman-teman ahli gizi membutuhkan NutriSurvey kan tentunya. Nah, si NutriCheck ini bisa diakses melalui handphone. Jadi kita bisa membuatkan menu untuk pasien kita tanpa ribet harus membuka laptop, membuka NutriSurvey. Jadi kita bisa membukanya, mengaksesnya melalui HP saja. Nah, untuk teman-teman juga yang misalnya aku mau cheating makan ini nih, berapa sih energinya? Boleh nggak sih aku makan makanan ini? Kayak gitu, bisa juga cek kadar zat gizi atau kandungan zat gizi dari suatu bahan makanan di NutriCheck itu sendiri. Nah, beberapa penelitian menyebutkan bahwa aplikasi diet dapat diterima dengan baik oleh kalangan dewasa muda karena dapat meningkatkan pencatatan makan dan mudah digunakan. Karena kan kita milenial, gen milenial, dan Gen Z itu mudah sekali mengikuti perkembangan teknologi. Kemudian studi literatur juga mengemukakan bahwa aplikasi diet dapat mendukung kepatuhan diet. Jadi dengan mudahnya kita menghitung atau memasukkan kalori atau bahan makanan yang sudah kita konsumsi, itu akan meningkatkan kepatuhan diet kita. Nah, nantinya aplikasi diet ini tentu saja dapat meningkatkan, dapat mencapai hasil pengendalian berat badan yang lebih baik, terutama yang berkaitan dengan peningkatan kepatuhan dan motivasi. Nah, akhirnya aplikasi diet ini membantu para ahli gizi untuk memonitor pasiennya, bagaimana kepatuhan pasien terhadap diet yang sudah diberikan. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Oke, mungkin itu yang dapat saya sampaikan.